تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Yang ketiga, ya, gondol atau dia memendekkan rambutnya. Kata beliau, wa yahliku aw yuqassiru min jami'i sya'rihi. Dan dia gondol atau dia mentaksir, memendekkan seluruh rambutnya. Ini untuk laki-laki ya. Ya, jadi ketika dia memendekkan, dia jangan memendekkan sebagian, tapi dia pendekkan semua rambutnya. Jadi kalau dia pendekkan sebagian, itu qaza namanya, dan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan afdalnya dia gondol. Ya, dia gondol. Kalau istilahnya itu kan cukur sana botak. Ya maksudnya dia gondol habis, cukur habis, mengkilat. Ya, itu al-halq. Dan boleh dipendekkan. Pendekkan artinya dia tidak sampai botak ya. Kalau dipendekkan juga boleh. Tapi dari sisi keutamaan, orang yang gondol itu lebih afdal, lebih utama. Sebab Nabi doakan orang yang gondol 3 kali. Setelah itu baru didoakan juga orang yang memendekkan. Ya, orang yang memendekkan. Baik. Untuk perempuan, wa tuqassiru minhul mar'atu qadra anmulah. Dan seorang perempuan itu memendekkan dari rambutnya seruas jarinya. Ya, seruas jarinya. Jadi perempuan itu dia ambil rambutnya, dia bagi menjadi 3. Atau dia kepang 3. Setiap kepangan diambil ujungnya seruas jari. Diambil ujung rambut seruas jari. Dengan itu dia sudah mencukur. Baik. Jelas ya? Ini untuk perempuan. Jadi sudah selesai di sini. 3. Nah, kalau sudah selesai 3, kata beliau, "Tsumma qad halalahu kullu syai'in illa an-nisa." Nah, kemudian setelah itu telah halal untuknya segala sesuatu kecuali perempuan. Ya, maksudnya di sini kalau sudah 3 hal ini dia kerjakan, maka dia halal sudah. Boleh pakaian biasa, dia boleh pakai wangi-wangian, dia boleh pakai kopiah, tutup muka, dan seterusnya ya. Kecuali satu yang tidak boleh, hubungan suami istri. Itu belum boleh. Kapan bolehnya? Nanti setelah yang keempat. Setelah tawaf apa? Tawaf ifadah. Iya. Baik. Jadi saya ulangi di sini. Ini kesimpulan penting untuk diingat. Di tanggal 10 Dzulhijjah, hari nahar, ada berapa amalan haji? Ada 4. Secara berurut. Melempar jamratul aqabah, menyembelih, cukur, tawaf ifadah. Baik. Yang terkait dengan nusuk, tahallul, yang terkait dengan tahallul itu cuma 3. Yang terkait dengan tahallul. 4 itu tadi dikeluarkan menyembelih. Menyembelih ini tidak ada kaitannya dengan tahallul. Dia sudah menyembelih, belum menyembelih. Dengan 3 ini dia sudah ada tahallul. 3 ini apa tadi? Kita ulangi, 3 yang terkait dengan tahallul. Melempar jamrah, cukur, tawaf ifadah. 3 ini kalau ada 2 yang dia lakukan, dia sudah tahallul pertama. Dia lakukan 3-3, dia tahallul sempurna. Jalan ya, tahallul sempurna. Baik. Menyembelihkan waktunya luas, boleh tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi kalau dia misalnya tanggal 10 sibuk, dia tidak bisa, ya, dan dia mau sembelih sendiri, dia pergi saja tanggal 11 besok. Besok kan orang di Mina kegiatan cuma 1 besoknya, cuma melempar jamrah saja. Banyak waktu kalau dia mau pergi ke apa? Penyembelihan, kan begitu? Iya. Baik. Nah, di tanggal 10 juga kadang ada orang sibuk. Dia pergi melempar jamrah saja bisa sampai malam. Iya, bisa sampai malam ya. Saya ingat dulu tahun berapa itu? Subhanallah. Saya keluar dari Musdalifah. Ya, betul-betul ketika matahari sudah mau terbit, saya keluar. Terus berjalan menuju ke pelontaran. Itu dari pagi sampai ke pelemparan, ya. Kalau saya nggak salah menjelang asar baru sampai. Ya, jadi berapa lama tuh ke pelemparan?
Cuma di situ aja berdiri ngantri sampai ke pelemparan melalui jalur utama. Melalui jalur utama. Jadi ini subhanallah ya. Kadang kalau orang terjebak macet bisa seperti itu. Ya, jadi kalau seperti itu kondisinya bagaimana caranya? Ya melempar jamrah, pergi cukur, sudah halal, tahallul. Duduk dulu di Mina, istirahat. Ya. Nanti kapan tawaf ifadahnya? Nanti tawaf ifadah boleh besok tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Mau di akhir musim haji juga boleh. Jelas ya? Bisa diakhirkan. Nah, itu keringanan diberikan. Ada umumnya jemaah haji itu direkomendit oleh pemerintah Indonesia itu agar supaya melempar tawaf ifadahnya nanti diakhirkan saja. Nanti setelah selesai Mina mereka ke Mekah baru mereka tawaf ifadah. Sebab itu memang lebih ringan untuk para jemaah. Coba bayangkan kalau tanggal 10 dia lakukan semuanya, ini kan harus maraton, betul-betul harus diatur dengan baik. Ya, jelas ya? Nah itu bisa saya lakukan kapan? Kalau saya bawa orang tua. Ya, bawa orang tua, orang ini pergi tengah malam langsung pergi melempar, pergi tawaf, setelah tawaf ya sudah selesai, pulang. Menyembelihnya bisa di sore hari atau di kapan. Atau kalau menyembelih kita wakilkan orang, dia menyembelih di hari itu. Jelas ya? Nah, begitu caranya kalau mau meringkas. Jadi kalau tidak bisa ada macet, diberi keringanan. Itu hukum-hukum di dalam haji ini banyak keringanan diberikan. Alhamdulillah. Baik. Jadi selesai ya. Setelah itu kata penulis, wal hilak wat taqsir rusuk. Wala yalzamu bi ta'khirihi dama wala bi taqdimihi ala rami wan nahar. Kata beliau al-hilak wa taqsir rusuk. Gundul dan memendekkan ini nusuk. Ya. Tidak mesti di dalam mengakhirkannya ada darah. Jadi maksudnya kalau dia cukur nanti belakangan dia cukur itu tidak ada membayar apapun. Dan tidak kalau dikedepankan juga dikedepankan sebelum melempar dan menyembelih, itu juga enggak ada masalah. Jadi kalau misalnya dia tanggal 10 dia cukur dulu. Ya enggak ada masalah. Ya dia cukur, setelah cukur dia pergi melempar. Terus menyembelih, tidak ada masalah. Karena Nabi SAW di tanggal 10 kalau ditanya sesuatu dikedepankan dan diakhirkan, pasti beliau jawab apa? If'al wala kharaj, kerjakan tidak ada masalah. Jelas ya? Hanya ada satu masalah yang dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah tawaf ifadah dan sa'i nanti. Iya. Terkait dengan tawaf ifadah dengan apa? Dengan sa'inya. Iya. Ini akan dibab khusus oleh penulis di sini untuk tawaf ifadah. Itu ada satu masalah yang dikedepankan diakhirkan. Bolehkah dia sa'i dahulu baru dia tawaf? Ada sebagian riwayat yang Nabi ditanya tentang orang yang sa'i sebelum tawaf. Maka Nabi berkata if'al wala haraj, kerjakan tidak apa-apa. Tapi ini para ulama silam pendapat dalam keabsahan hadits ini. Ya, ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Ada yang menguatkan dan ada yang melemahkan. Dan ini hadits terkait dengan banyak pembahasan di kedetailan pembahasan fikih. Ada banyak pembahasan. Baik. Dan ini saya tidak meluas ya dalam menjelaskan hal ini. Baik, dengan ini selesai sudah seluruh amalan haji kecuali satu. Ya, kecuali satu pembahasan tawaf ifadah. Maksud saya seluruh amalan haji di tanggal 10 sudah selesai penjelasannya, kecuali penjelasan apa? Tawaf ifadah.